warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Kampung. Sobat Pompom, pada podcast kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai berbagai hal-hal menarik yang akan diperbincangkan bersama dengan tokoh-tokoh komunitas ataupun mahasiswa berprestasi. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas isu-isu mengenai tips-tips mencari kerja dan tips ketika menghadapi wawancara. Ini saya akan bersama dengan narasumber kali ini kita akan mengulik apa aja sih tips-tips untuk mencari pekerjaan dan tips agar bisa menghadapi wawancara terutama bagi para mahasiswa. Pada podcast kali ini kembali bersama saya di kita. Untuk kesempatan kali ini kita telah mengundang bintang tamu ataupun narasumber kita yaitu Bapak Sukmal Lesmana, SE MSI, yang merupakan ketua dari Career Development and Alumni Center atau biasa disebut dengan CDPC. Beliau adalah narasumber yang akan memberikan pengetahuannya tentang apa saja tips-tips mencari pekerjaan dan tips untuk menghadapi wawancara sesuai dengan tema kita kesempatan kali ini. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah, baik. Jadi kita langsung aja ya. Boleh. Langsung aja nih kita masuk ke pertanyaan seputar tips mencari pekerjaan dulu ya. Simak baik-baik ya. Dalam dunia industri pekerjaan sebenarnya sekarang perusahaan-perusahaan ingin mencari karyawan seperti apa? Jadi pertama yang harus dipahami oleh para pelamar, mahasiswa, kemudian fresh graduate, bahwa perusahaan-perusahaan ini nomor satu dia akan cari talent-talent yang luar biasa. Artinya bukan orang rata-rata saja yang mereka cari, tapi orang yang memiliki keunggulan tertentu sesuai dengan posisi yang nanti mau dilamar. Jadi memang tidak bisa pada saat kita ingin melamar itu kita hanya melamar dengan keunggulan atau nggak ada keunggulan sama sekali, itu sama saja dengan pelamar lainnya. Tapi begitu kita punya keunggulan, tentunya ini satu poin yang bisa dilirik oleh perusahaan. Nah, kalau kita lihat trennya kan sekarang digital, ya. Jadi memang apa saja posisi ketika talentnya itu punya kemampuan digital itu merupakan basic ketika dia masuk ke perusahaan dan ditempatkan pada posisi yang tidak terlalu rendah. Jadi ketika dia punya kelebihan digital, walaupun dia fresh graduate, perusahaan akan berpikir ini nggak mungkin dia ditempatkan di lower management, minimum dia middle untuk bisa nantinya menghandle aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan digital. Nah seperti itu. Bagaimana sih Pak cara untuk mencari peluang pekerjaan sesuai dengan minat dan keterampilan kita, khususnya di untuk para mahasiswa sebagai pemula apalagi baru selesai wisuda? Ya, yang nomor satu mindset. Sebagai mahasiswa itu dari awal harus menyadari bahwa tujuan dia kuliah itu selama dia di UMSU dikasih kesempatan 4 tahun atau 3,5 tahun, itu adalah waktu-waktu untuk persiapan karir. Jadi jangan berpikir dia hanya sekedar mengikuti kurikulum, tapi harus menyadari sejak awal ini adalah proses saya untuk nanti setelah lulus saya siap untuk bersaing di dunia kerja. Jadi mindset bahwa selama 4 tahun atau selama dia berada di kampus itu adalah masa-masa dia untuk melakukan persiapan karir, perencanaan karir, dan tentunya persiapan karir dan perencanaan karir ini akan lebih clear kalau sejak awal, sejak dia semester 1, dia udah punya cita-cita karirnya apa. Tentunya pada saat dia milih jurusan, itu udah bisa dihubungkannya dengan cita-cita karirnya. Misalnya dia milih jurusan komunikasi, nah itu kan dekatnya mungkin ke broadcast, ke bidang-bidang pekerjaan yang memang dia berhubungan dengan komunikasi, misalnya humas. Nah, ketika dia udah punya cita-cita, ini kan nanti akan dia telusuri apa sih skill-skill yang dibutuhkan untuk menjadi misalnya humas tadi yang dibutuhkan di perusahaan. Nah, dia akan mempelajari skill-skill apa saja, kemudian dia penuhi itu skill-skillnya selama masa-masa dia berada di kampus. Karena
saya yakin nggak cukup itu materi yang diberikan di perkuliahan, karena kurikulum kita kan dibatasi. Kalau dari tambah lagi jadi eh, lebih banyak lagi tuh mata kuliah. Maka ya terpulang ke mahasiswanya ketika dia di awal sudah punya mindset yang benar bahwa dia nanti di akhir mau berjuang mendapatkan karir masa depannya, maka di awal dia udah punya cerita dan dia persiapkan sejak dia kuliah ini apa saja skill yang dibutuhkan sehingga ketika nanti dia lulus nggak lagi bingung, dia udah punya skill yang bisa dia andalkan, yang bisa dia tawarkan kepada perusahaan-perusahaan itu. Nah, itu yang menjadi modal utama, jadi mindset kita untuk persiapan sejak awal, sejak dini, bukan di akhir perkuliahan. Ya. Kemudian yang kedua, eh, harus memang bisa mengukur kekuatan diri. Nah, jadi evaluasi diri itu memang harus dilakukan sejak awal. Ya, karena pertanyaan yang klasik kan ketika kita interview nanti kan pasti ceritakan tentang kekurangan dan kelebihan dirimu. Kan itu kan? Ini yang tentunya bukan hanya bisa diceritakan tapi bisa dibuktikan. Jadi ketika kita bilang, oh saya kelebihannya itu saya bisa desain misalnya, ya itu memang bisa dibuktikan dengan kemampuan desain misalnya. Kebetulan dia melamar sebagai desain grafik. Ya. Nah ini yang perlu dipersiapkan. Jadi pertama dia tadi udah punya persiapan, punya mindset bahwa dia perlu persiapan sejak dini. Kedua dia tentunya harus nantinya secara konsisten melakukan evaluasi diri ya sepanjang dia berada di kampus. Dari hasil evaluasi diri itu kan dia pasti akan ada perbaikan-perbaikan. Oh saya kekurangannya ini, oh saya harus tambah skillnya, harus belajar dari senior, harus belajar dari pengalaman senior-senior yang mungkin udah sukses. Jadi dengan begitu akan membentuk kepribadian. Lagi-lagi memang kalau kita lihat kualifikasi persyaratan skill yang dibutuhkan bekerja kan cuma dua, hard skill dan soft skill. Tapi kalau kita lihat dari informasi lowongan kerja, 80% persyaratannya soft skill. Hard skill-nya kan cuma IPK sama akreditasi. Persyaratannya IPK segini, akreditasi prodinya A atau unggul ya kan. Nah, sisanya pasti tentang soft skill, tentang kepribadian. Kan jujur, dapat berkomunikasi, ya kan, disiplin, leadership, bertanggung jawab dan lain-lain. Itu kan semuanya ukuran-ukuran soft skill. Kalau kita lihat nanti informasi lowongan kerja pasti itu dia. Ya pasti dominannya itu tentang soft skill yang menjadi persyaratan. Ya, kalau hard skill-nya, kemampuan bekerja sesuai dengan ilmu itu ya dilihat dari IPK aja, IPK-nya berapa, sama akreditasi universitasnya. Bagi HRD itu udah ngukur hard skill. Ya, nah tapi soft skill ini tekanan mereka. Makanya pada saat rekrutmen yang paling berperan itu kan pasti psikolog. Ya psikolog yang berperan tuh ketika rekrutmen tahapan-tahapan itu. Nanti pas psikotes, pas interview itu psikolog semua, FGD itu kan psikolog semua itu yang berperan. Hasil rekomendasi mereka lah dikasih ke pihak perusahaan untuk perusahaan menentukan mana yang terbaik mau dipilih mereka sebagai SDM. Nah, saya kira itu hal mendasar itu. Terus pertanyaan berikutnya nih Pak, bagaimana sih caranya agar bisa efektif mengelola waktu antara kuliah dan mencari pekerjaan tanpa mengorbankan kinerja akademis? Oh ya, itu memang masalah mahasiswa ya, terutama Banyak terjadi. banyak terjadi ya kan. Mungkin karena pertama si mahasiswanya belum punya fokus tadi. Kalau dia udah dari awal mengetahui saya ingin jadi apa, nah, itu dulu yang nomor satu. Dia harus menyadari dan serius, bukan seperti dulu waktu kita SMP atau SMA atau SD ditanya apa cita-citamu, ya kan ceplos saja jadi presiden kan banyak gitu kan, mau jadi presiden, mau jadi dokter, walaupun kenyataannya itu kan pas kita kuliah ini yang dekat sekali dengan karir kan. Makanya sejak kita berada di bangku kuliah itu memang tahapan di mana kita harus betul-betul menetapkan saya mau jadi ini. Jadi ketika kita udah menetapkan saya mau jadi sesuatu yang kita inginkan betul-betul, nah itu kan menjadi kita fokus, ya kan, fokus dia. Nah, persiapannya juga tepat sasaran. Ya, milih organisasi, mungkin dia mau berorganisasi, milih organisasi pun nggak salah-salah, milih aktivitasnya pun nggak salah-salah, mau berprestasi pun dia milihnya juga nggak salah-salah, dia hubungkan, aku mau kerja sini, prestasiku harus yang mana ini. Jadi cocok dengan cita-cita ya, misalnya, oh saya mau kerja di bank
BUMN lah, Mandiri atau BRI misalnya kan. Ya, dia kan udah pelajari nih sebagai apa nanti? Oh, sebagai bankir, dia udah pelajari apa saja kualifikasinya. Nah, dia cari nanti eh, prestasi-prestasi apa yang mesti saya capai, training-training apa yang mesti saya dapatkan sehingga nanti bisa efektif. Nah, ini dihubung baru nanti kalau udah itu baru dia cerita tentang manajemen waktu kan. Nah, manajemen waktu. Tapi kalau nggak punya fokus, ini nggak akan termanage ini. Nah, fokus ini kan hubungan dengan kesadaran. Jadi dia sadar dulu bahwa saya nanti mau jadi ini, ya. Untuk menjadi ini saya harus memenuhi skill ini. Untuk memenuhi skill ini saya harus melakukan aktivitas apa ini? Training mana yang mesti saya ikuti? Harus magang di mana saya biar cocok? Ya, magang harus di mana? Nggak mungkin magang di perusahaan-perusahaan yang ecek-ecek itu kan. Saya mau mungkin ada juga yang sisanya udah mungkin tinggi, nggak mau kerja di Indonesia. Saya mau kerjanya minimum di Singapura. Ya, pelajari dong kualifikasi perusahaan-perusahaan Singapura itu. Ya, bank-bank yang ada di ASEAN. Jadi itu dulu. Jadi manajemen waktu itu tergantung kita punya fokus nggak tentang masa depan kita. Jadi kalau kita punya fokus, maka manajemen waktunya dengan sendirinya akan mudah dilakukan. Dia tahu tuh apa yang mau dilaksanakan. Paling tidak kan waktu kita kan dikasih Tuhan 24 jam. Itu bisa kita bagi menjadi tiga itu. Tiga tahapan. Ya. Nggak ada manusia itu dikasih waktu 30 jam kan. Semuanya 24 jam. Nah, 24 jam itu dibagi tiga berarti 8 jam pertama, 8 jam kedua, 8 jam ketiga. 8 jam pertama kan kita gunakan untuk belajar. Ya, belajar, kemudian di situ juga bekerja ya. Kerja juga 8 jam kan normalnya. Itu 8 jam pertama. 8 jam kedua kita gunakan untuk ibadah. Nah, ibadah. Baru 8 jam ketiga kita gunakan untuk istirahat. Nah, itu kan udah udah cara yang simpel itu ya. Cara yang simpel udah kita membagi waktu. 8 jam dikasih Tuhan untuk kita bekerja, bagi yang mahasiswa untuk dia maksimumkan kuliahnya, 8 jam untuk dia ibadah, 8 jam dia untuk istirahat. Nah, sekarang yang terjadi kan nggak kayak gitu, ya kan? Dikasih waktu 8 jam untuk belajar, nggak pernah digunakannya itu 8 jam. Coba dia konsisten. Nggak mau aku 8 jam dalam satu hari itu harus belajar. Belajar itu kuncinya membaca kan? Dan membaca itu kuncinya nulis. Jadi kalau ada orang kepustakaan itu, dia keluar dari pustaka, terus kita tanya, ada tulisanmu? Berarti dia nggak kepustakaan. Kalau nggak ada satu tulisan pun yang dia buat. Minimum tulisannya summary kan? Summary yang dia baca dong. Ya kan? Dia datang ustaz, dia ada summary-nya, apakah bikin folder, nggak apa-apa lah. Nah, jadi 8 jam dia gunakan itu maksimum nggak? 8 jam dia belajar. Paling di kelas dia belajarnya 2 jam. Setelah itu lebih banyak mana? Ke istirahat kan, ke kantin kan, main-main jadinya. Ibadahnya pun dikuranginya, nggak sholat mungkin dia. Kan ibadah itu luas lu ngajak sholat. Ada sholat, ada mau sedekah kita, ya kan? Ya. Ada sedekah, ada infak, ada ibadah-ibadah yang lain, puasa kita jalankan nggak itu semua? Dikasih Tuhan tuh 8 jam itu. Jadi sebenarnya Tuhan kasih waktu itu banyak, 24 jam, tapi kita lebih banyak memaksimumkan untuk istirahat dan main-main. Nah, istirahat dan main-main. Tapi kalau kita konsisten, 8 jam itu kita maksimumkan belajar, 8 jam kita ibadah, kita optimalkan, kemudian 8 jam kita betul istirahat. Ini nggak istirahat malah begadang banyak kan. Begadang main-main ini. Istirahat digantinya menjadi main-main, ya main apa kan mobile game itu, Mobile Legend lah apa ya kan. Nah, itu yang digunakan ya. Padahal dikasih tahun 8 jam kok istirahat. Kalau nggak istirahat manusia pasti ada dampaknya tuh. Dampaknya ke kesehatan kan. Secara jangka panjangnya kesehatan. Sekarang belum terasa. Ya jangan heran itu kan yang di media sosial ada tuh yang saya apa juga tuh kami share juga tuh di story-nya CDAC. Ada yang remaja itu kena gula dan kena kolesterol. Masih remaja loh. Gula dan kolesterol. Nah, belum lagi yang merokok-merokok itu. Itu kan. Nah, oke, itu sekarang makanya tadi kuncinya ada fokusnya dulu. Kalau tahu apa yang mau dicapai, maka dia ada persiapan. Ketika ada persiapan, baru bisa bagi waktu. Oke, aku udah tahu nih mau jadi apa, baru 8 jam aku harus siapkan ini. Semuanya untuk bisa jadi yang seperti saya inginkan. 8 jam saya harus ibadah dengan fokus, 8 jam saya gunakan untuk istirahat. Nah, seperti itu. Simple kan? Oke Pak, selanjutnya biasanya hal apa aja sih Pak yang membuat seseorang itu gagal dalam mencari pekerjaan? Mungkin hal ini sepele,
tapi dilupakan sama calon karyawan atau mahasiswa yang ingin mendaftar atau melamar kerja. Ya, itu yang tadi Mbak bilang itu sepele. Itulah yang membuat gagal. Ya sepele. Ya, sepele dia. Eh, udah tahu bahwa dia dikasih Tuhan 4 tahun di UMSU. Tapi dia nggak pernah menyadari apa sih yang mau saya buat untuk masa depan saya. Masih prinsipnya ya hidup seperti air mengalir Pak Sukma. Masa apa kali lah stres sekali. Masih tahu 4 tahun kok Pak. Kami kan baru tahun pertama. Ya. Sepele itu kan? Itu gagal sepele. Padahal dia nggak tahu apa dipastikan dia akan hidup di tahun kedua. Besok aja kita belum tahu hidup kok ya kan? Itu ya kan? Kan besok belum tahu hidup kita. Ya, itu perlu perlu kesadaran ini nih untuk bisa nantinya kita berhasil. Tadi nomor satu memang yang membuat gagal sepele tadi sepele tentang mempersiapkan karirnya sejak dini. Dia baru sadarnya setelah lulus. Setelah lulus baru dia ngeluh, aku kok nggak dapat kerja. Iyalah nggak pernah ngapa-ngapain deh selama 4 tahun. Magangnya nggak jelas, ya kan? Nggak pernah ikut organisasi, nggak ada prestasinya. Kira-kira kok nanti pertanyaan klasik itu dimunculkan, mana tuh dia memang lolos ke interview, ceritakan tentang diri. Dia mau cerita apa? Dia mau cerita apa itu? Nggak ada dinamika hidup itu, nggak ada itu. Belum lagi deh, nanti pertanyaan yang ada, kalau orang bisa jawab itu, nah pertanyaan berikutnya, pernah nggak kamu menghadapi konflik? Nggak pernah, Pak. Oh, nggak pernah. Dia nggak akan diterima di perusahaan karena orang yang bisa masuk ke perusahaan itu yang memang sering menghadapi konflik. Nah, dia kalau kita jawab nanti, oh pernah Pak, saya ada konflik. Dia akan apa? Ceritakan konflik yang pernah kamu hadapi. Bela-bela cerita, apa solusinya? Nah, itu kan mengukur wawasan tuh. Berarti orang ini kalau ada konflik, dia akan mudah cari solusi. Jadi perlu adanya Iya, problem solving iya, ya. problem solving penting ya kan. Tadi yang sepele tadi itu, ya langsung aja lah ke kasusnya sediasi. Kami banyak bikin apa loh, workshop, training. Itu sedikit loh mahasiswa UMSU yang datang, malah mahasiswa dari kampus lain datang yang nggak ada sediasinya. Kan sayang itu kan. Jadi kita siapkan semuanya, tapi dia banyak mahasiswa yang nggak manfaatkan, tapi begitu dia lulus, dia komplain, aku nggak dapat kerja. Iyalah ngapain aja selama 4 tahun? Ya kan cuma duduk di kantin aja dia. Nggak akan bisa selesai itu. Ya kan nggak mungkin selesai gitu kan. Nggak ada sesuatu yang bisa dijual ke perusahaan tentang dirinya. Gitu. Di CV-nya pun nggak bisa dia ceritakan. Ingat ya bahwa CV itu kan jendela pertama itu untuk dia direkrut. Ya. Dan CV itu sekarang hitam putih aja, kan pakai ETS friendly atau ya, ETS kan. ETS itu kan hitam putih, kertasnya putih, apanya tintanya mesti hitam, nggak perlu warna-warni. Kecuali yang memang dia ngelamarnya desain grafis, yang memang dia berhubungan dengan warna, boleh dia bikin CV-nya itu berwarna. Tapi sekarang CV itu hitam putih kok, hitam putih. Tapi itu kan disetting menggunakan artificial intelligence sesuai dengan kriteria yang ada di dalam informasi loker. Misal di dalam informasi lowongan kerjanya persyaratannya bertanggung jawab. Maka nanti AI itu akan di-setel dia harus di dalam CV-nya itu harus ada kata organisasi, harus ada kata kepanitiaan. Itu aja simple itu. Jadi kalau nggak ada itu langsung AI itu masuk ke tong sampah lah di binder. Nggak ada kata organisasi, nggak ada kata kepanitiaan, nggak ada kata mungkin dia spek ketua. Jadi yang ketua-ketua aja yang diambil ya. Ketua, sekretaris, bendahara. Jadi waktu kita bikin CV kita harus ceritakan pernah jadi ketua ini, pernah jadi bendahara ini, sekretaris. Jadi ketika kita buat itu, nanti ETS itu akan software itu akan baca, oh ya ada kata itu, langsung dikelompokkan. Dan itulah nanti diambil sebagai database-nya bagi perusahaan, terus dilanjutkan ke interview, dipanggil ke psikotes. Jadi yang sepele-sepele itu, ya kan sepele dia mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah disediakan oleh CDAC. CDAC ini kan lembaga memang dibentuk oleh UMSU untuk mempersiapkan mahasiswa. Dan kita memang serius untuk mengerjakan ini karena memang UMSU memikirkan tentang masa depan lulusan. Karena kalau lulusannya itu diserap, kan kita akan bertahan kan UMSU.
Orang percaya kan untuk memuliakan anaknya. Tapi kalau ada orangnya apa alumni UMSU mungkin yang banyak nggak bekerja, alhamdulillah sekarang ya rata-rata bekerja semua kan. Dalam waktu nggak sampai 6 bulan mereka bekerja. Kalau nanti kenyataannya nggak bekerja itu kan berdampak, nggak ada orang mau kuliah di UMSU. Nggak usah kuliah di UMSU, nah, ya pengangguran. Makanya ya kami ya menghimbau pada yang nanti yang menonton ini, ya terutama mahasiswa UMSU, alumni UMSU pun juga nggak apa-apa. Silakan nanti ngikuti semua aktivitas yang ada di CDAC, yang diselenggarakan CDAC, terutama yang training, pelatihan, ya, kemudian workshop, sehingga ketika nanti kita nulis CV, selain pendidikan formal, kita juga ada pendidikan informal. Ini juga dilirik oleh ATS itu dan disetting oleh HRD, disetting dia. Ya, misalnya dia butuh orang yang punya leadership, maka kata kepemimpinan itu masuk nanti itu kepemimpinan. Kalau nggak ada di CV-nya kata kepemimpinan, itu nggak akan lolos, ya kan? Pernah mengikuti pendidikan kepemimpinan, latihan dasar kepemimpinan. Nah, yang ke itu masuk itu. Nah, gitu, emang gitu ATS itu. Ya, disesuaikan dengan kriteria informasi lowongan kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tinggal gitu aja. Makanya kenapa semester 1 atau semester dini itu harus harus sering-sering lihat informasi lowongan kerja supaya dia tahu apa sih persyaratan-persyaratannya sehingga dia tahu apa yang mau dipersiapkan. Jadi melihat informasi lowongan kerja bukan nanti setelah lulus, sekarang dibiasakan. Oh, apalagi dia udah punya cita, aku nanti mau kerja di Bank Mandiri. Ya dia sering-sering lihat itu. Biar tahu perkembangannya. Tahun ini apa sih kualifikasi yang disyaratkan oleh Bank Mandiri, tahun berikutnya. Ya dengan begitu dia akan melakukan evaluasi dirinya. Aku udah kayak mana? Aku layak nggak kerja di Bank Mandiri atau di Bank BRI atau di BUMN-BUMN yang lainnya? Nah, ya kan seperti itu. Ya itu deh kata yang paling yang menjadi kunci ya sepele, dia sepele tentang hal itu padahal itu sepele tentang masa depannya, ya. Nah, Jadi memang organisasi ini punya apa ya pengaruh besar juga ya oh Pak. pengaruhnya besar sekali, besar. Sekarang perusahaan-perusahaan itu cari orang yang memang punya pengalaman nggak sekedar IPK, nggak sekedar IPK, ya. Pengalaman organisasi itu penting, ya. Nggak sekedar IPK. IPK-nya tinggi nggak menjamin. Ya, ada juga yang IPK-nya tinggi-tinggi nggak dapat kerja dia sekarang karena dia nggak punya pengalaman organisasi. Itu resikonya tinggi orang yang nggak punya pengalaman organisasi. Ya, nggak pernah menghadapi konflik kan, baperan kan. Iyalah, dia nggak pernah organisasi, tiba-tiba dia dipekerjakan di komunitas yang memang membutuhkan komunikasi, pasti ada konflik, karena ada hubungan antar personal di situ. Dia nggak biasa, baperan, bunuh diri. Nah, ini lagi apa? Lagi ngetren tuh kan. Lagi Nah, tren Pak. sedikit aja dah, baperan dah, udah bunuh diri, ya kan. Bikin surat wasiat, ya kan. Eh, Pertanyaan berikutnya Pak seputar tips mencari pekerjaan ya Pak. Sekarang apa bisa nggak atau sebagai mahasiswa ini bekerja di perusahaan yang benefit? Contohnya bisa Bapak sampaikan apa? eh, memang perusahaan itu kan carinya yang udah minimnya ya fresh graduate lah, udah lulus. Tapi banyak lowongan-lowongan juga yang dia magang gitu, untuk magang. Ya, tentunya disesuaikan dengan jadwal magangnya mahasiswa. Ya, ada itu. Nanti bisa lihat-lihat di websitenya CDAC UMSU, kita ada satu layanan namanya mesin pencari lowongan kerja terkini, dan nanti ambil subnya itu internship, magang. Itu keluar semua tuh magang. Magang di perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional. Tapi sekali lagi kita cocokkan dengan jadwal kita. Jadwal kita memang bisa nggak ngikuti magang itu. Dan magang yang ada yang kami publikasikan itu bergaji. Bukan magang yang mungkin banyak yang dilakukan oleh mahasiswa itu magangnya nggak bergaji kan. Hanya cuma 40 hari. Ini magangnya ya bisa setahun, 2 tahun. Ya. Ada beberapa yang remote juga, yang nggak perlu datang ke kantornya gitu kan. Jadi kalau memang cocok dan domisilinya mungkin di Medan atau memang ada yang bersedia dia magangnya keluar Medan dan waktunya memang cocok bisa. Ada beberapa juga yang untuk alumni yang fresh graduate. Kadang-kadang banyak juga tuh yang fresh graduate belum berani dia melamar pekerjaan sebagai karyawan tetap, dia coba dulu magang dulu lah. Ya coba aja nanti bisa diakses di website kami di cdac.umsu.ac.id.
Selanjutnya Pak, kita masuk ke pertanyaan seputar tips menghadapi wawancara ya. Langsung aja nih Pak, kita masuk ke pertanyaan pertama. Kalau tips dari Bapak nih, apa sih yang sebaiknya harus disiapkan mahasiswa untuk menunjukkan ketertarikan dan kesiapan mereka terhadap pekerjaan tersebut? Jadi kalau kita cerita wawancara, orang yang diwawancara itu orang yang CV-nya dibaca oleh ETS atau dibaca oleh HRD sudah memenuhi persyaratan. Apa itu persyaratan IPK tadi kan, akreditasi prodi atau universitasnya, kemudian persyaratan-persyaratan kepribadian. Kan tadi sudah saya sampaikan bahwa 80% persyaratan yang disampaikan oleh perusahaan bagi pelamar itu dia pasti tentang soft skill, tentang kepribadian. Nah, ketika ada sudah CV-nya itu sudah sesuai dengan itu, maka dia panggil ke interview atau ke psikotes. Ya. Ada yang perusahaan tuh psikotes dulu baru interview, ada juga yang interview dulu baru psikotes. Nah, intinya setelah dia disortir CV-nya, maka dia baru bisa nanti lanjut ke tahapan interview. Ya. Jadi kalau kita lihat pelaksanaan interview itu, kita bisa bagi menjadi 3 tahapan. Pertama itu sebelum interview, pada saat interview, dan setelah interview. Jadi sebelum interview yang perlu dipersiapkan itu bagaimana kita, nomor satu adalah mempelajari tentang profil perusahaan. Itu yang sering disepelekan gitu, dilupakan gitu. Dia pikir nggak ditanya, ya itu ditanya gitu. Ya, itu pasti ditanya itu. Ya, dan semakin detail kita memahami perusahaan, semakin tertarik perusahaan untuk eh, melanjutkan kita ke tahapan rekrutmen berikutnya. Rekrutmen kan agak panjang kan. Setelah interview ada psikotes, ada FGD dan lain-lain. Jadi itu yang nomor satu, kita harus mempelajari tentang profil perusahaan yang mau kita lamar. Semakin detail sampai berita-beritanya kita tahu, ya berita-berita terkininya, project-project terkininya, produk-produk yang baru di launching misalnya, layanan-layanan yang baru di launching, kita tahu, paham semua, itu semakin bagus untuk bahan kita sebelum nanti hadir ke wawancara. Tuh. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa nantinya eh, menggunakan kemampuan komunikasi kita ketika kita mau melakukan wawancara. Maka perlu kita melatih tentang cara kita berkomunikasi. Ya. Kalau memang ada trainingnya, ikutilah training-training yang berhubungan dengan komunikasi efektif. Karena komunikasi itu nggak sekedar ngomong, tapi ada body language kan, ada bahasa tubuh yang harus dilakukan. Cara kita memandang dan lain-lain itu perlu dipelajari ya. Apakah belajarnya otodidak, mungkin di YouTube ada tentang itu, atau belajar secara formal di training-training yang mungkin disediakan, nanti bisa mengikutinya. Jadi itu nomor satu, profil. Nomor dua, kita harus memiliki kemampuan komunikasi efektif. Ya. Baru yang ketiga tentang persiapan persiapan personal si ya yang mau diwawancarai kandidat. Ya. Dari mulai rambut, baju, ya kan, groomingnya itu ya, groomingnya. Nah, itu perlu diperhatikan. Bau badan, kalau dia ini ya, kalau dia dipanggil interview offline ya, itu mempengaruhi. Gara-gara bau badan kan dulu suruh keluar, udah selesai interviewmu. Berarti itulah yang dimaksud dengan berpenampilan baik. Iya, berpenampilan baik itu nggak mesti yang mewah sih. Yang penting dia pakaiannya memang layaknya sebagai formalnya di kantor, bagaimana dia harus bisa menampilkan. Itu yang ketiga, itu persiapannya tuh. Bagaimana kita groomingnya dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu memang menampilkan seseorang yang siap bekerja di perusahaan itu. Ya, itu untuk persiapan. Ya. Baru yang keempat adalah persiapan mental. Ya, persiapan mental supaya kita punya mental yang kuat ketika masuk ke tahapan menghadapi interviewer, pewawancara, maka kita perlu persiapan. Apa persiapan-persiapan yang perlu dilakukan? Perlu kita mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, dan itu mudah didapat, itu baca aja. Nanti lihat aja di YouTube ya kan, di artikel-artikel tentang HR, mungkin di artikel-artikelnya Sidiasi mungkin ada juga cerita tentang apa saja sih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul. Dan pertanyaan-pertanyaan itu kadang-kadang spesifik sesuai dengan posisi yang dilamar, itu juga perlu dipelajari. Pelajari. Ya. Jadi itu 4 hal itu yang perlu dilakukan untuk tahapan persiapan. Baru masuklah kita ke
sesi wawancaranya. Nah, wawancara itu kan kalau kita bisa lihat ada 3 tahapan yang harus diperhatikan oleh para pelamar. Ya, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan wawancara, kemudian tahapan selesai wawancara atau ya sebelum wawancara, pada saat wawancara atau setelah dan setelah wawancara. Jadi pada saat sebelum wawancara yang perlu dipersiapkan ya, nomor satu harus nantinya kandidat menguasai tentang profil perusahaan yang dilamarnya. Harus tahu secara detail, bahkan berita-berita terkininya, produk-produk yang terbaru yang diproduksi, layanan-layanan terbaru, ya itu harus dikuasai. Semakin kita menguasai, semakin kita nanti mudah menjawab apa saja pertanyaan yang berhubungan dengan profil perusahaan. Jadi kalau udah profil perusahaan itu tidak kita kuasai, waktu ditanya kita nggak bisa jawab, ya mungkin itu udah poin poin yang rendah itu nilainya. Aduh, ini mau ngelamar perusahaan kita, dia nggak tahu perusahaan apa, produknya apa, itu tentunya merugikan bagi kandidat ke pelamar itu ya. Yang nomor satu adalah profil, kemudian yang kedua dia harus tahu tentang bagaimana cara dia melakukan menampilkan dirinya, ya, groomingnya dari atas rambut sampai ujung kaki itu dia harus siapkan sesuai dengan posisi yang mau dilamarnya. Ya. Pakaian formal nggak mesti baru sih, tapi yang penting harus pakaian formal yang digunakan ini diperhatikan. Kadang ini sepele ya, ada yang datang hanya pakai celana jeans, ya. Pakai baju kaos ada juga sih. Ada semi kaos ada juga, itu nggak lazim itu ya. Kalau kita melamar kerja, kalau dari jauh udah begitu, udah langsung ilfil itu apanya pewawancaranya. Ah, nggak ngerti sih ini mau ngelamar apa dia kok begitu pakaiannya. Ada yang mungkin pakai koyak-koyak lagi. Ya. Termasuk pada saat job fair, ya kadang-kadang job fair orang sepele gitu. Dianggapnya ini kan acara cuma ngantar lamaran. Padahal disitulah perusahaan atau perwakilan perusahaan itu udah melakukan penilaian mana yang serius nggak serius. Oh ini serius ini dia datang sini memang dia pakai formal. Ya. Mungkin di situ Anda dipanggil pada saat job fair untuk wawancara dasar, wawancara awal. Ya, jadi grooming ini penting walaupun sepele, ya. Grooming kita, potongan rambut, bau badan itu penting itu ya, dikendalikan itu ya. Dan sampai nanti mengganggu suasana ya kan. Bau mulut ya kan, ambil, baru makan pete ya kan. Nggak di apa disterilkan ya, itu perlu itu ya kan. Hal sepele-sepele itu ya. Ya tentunya yang wawancara kita bukan robot. Kalau robot ya kan nggak kecium dia mungkin, kecuali robot yang udah canggih kali ya, bisa nyium bau peti kok ya kan. Ini nggak, manusia loh. Manusia itu sensitif dia. Kalian aja kayak gitu mungkin apa ini ya kan. Jadi grooming nih penting. Baru yang berikutnya adalah kita nantinya perlu mempelajari jenis-jenis pertanyaan yang mungkin muncul. Jenis pertanyaan yang mungkin muncul dan jawaban-jawabannya itu bisa, dan jawaban-jawabannya dan itu banyak sekali sih di YouTube ada apanya clue-cluenya, di artikel-artikel website yang berhubungan dengan pengembangan karir, di media sosialnya Sediasium itu juga ada beberapa nanti yang menjelaskan tentang itu. Jadi ini penting nih mempelajari pertanyaan apa yang mungkin muncul, bahkan yang spesifik sesuai posisi yang dilamarnya. Kalau ada lagi mungkin tentang yang spesifik tentang itu ya bagus juga kita kuasai. Misalnya dia melamar sebagai humas, mungkin ada informasi mengenai apa sih pertanyaan-pertanyaan yang khusus akan dilontarkan kepada calon humas. Ini perlu dipelajari ya, seperti itu. Oke, baik Pak. Terakhir nih Pak, ketika ditanya mengenai pengalaman kerja, apa yang sebaiknya dijawab mengingat pengalaman yang kita miliki terbatas ataupun belum ada? Oke. Ini melanjut tadi ya, tahapan interview ya. Iya, Jadi tahapannya kan kita baru sampai sebelum wawancara, ini masuk ke wawancara. Ya. Di pas wawancara sebenarnya kita udah bisa tahu tuh, karena ini pertanyaan-pertanyaan klasik yang pasti muncul pada saat wawancara. Seperti tadi udah saya ungkapkan, pasti kita ditanya jelaskan tentang dirimu. Itu kan sama dengan coba ceritakan tentang kelebihan dan kekuranganmu. Iya. Kan itu kan. Kemudian ini lagi tentang pengalaman kerja. Ada nggak pengalaman kerja? Bagi yang fresh graduate, dia bisa menceritakan tentang pengalaman organisasinya. Itu juga bagian dari pengalaman kerja. Makanya penting ini karir di organisasi. Jadi jangan hanya berpikir bahwa pengalaman kerja itu ya pekerjaan di luar kampus.
Tapi pekerjaan-pekerjaan di dalam kampus itu bagian pengalaman kerja, dan HRD itu memahami bagi fresh graduate. Jadi jangan kita pikir walaupun persyaratannya memilih pengalaman kerja dan kita merasa belum punya, kita minder gitu. Tapi ketika kita semasa kita kuliah kita punya pengalaman yang ada hubungannya dengan posisi yang saya lamar ini. Yang saya lamar humas. Saya selama 4 tahun itu dengan saya malang melintang di humas. Malang melintang di humas. Oh, kita bisa cerita itu nanti. Ini pengalaman saya, Pak. Memang saya masih graduate, Pak. Tapi saya udah magang. Nah, magang dulu. Magang kan udah semi kerja kan. Ya. Saya magang di mana ya? Di perusahaan mana sebagai humas. Yang saya kerjakan ini. Ya. Nah, yang terpenting pada saat menceritakan itu tentang pencapaian kita. Pencapaian kita harus kita ceritakan. Dan pencapaian ini sekali dengan tips untuk CV ya. Pencapaian yang kita ceritakan itu di CV maupun nanti di waktu wawancara itu harus berbasis kuantitatif. Ada angkanya gitu. Nggak boleh umum. Saya pernah jadi ketua direktur divisi humas misalnya. Itu nggak ada prestasinya, tapi saya sudah menangani 100 kasus humas selama saya berada di kampus menangani humas. Dan alhamdulillah 100 kasus itu bisa saya selesaikan. Jadi angka itu mempengaruhi. Jadi waktu kita buat CV, angka itu harus kita munculkan. Waktu kita nanti wawancara, kita harus ceritakan angka-angka prestasi kita. Seperti itu. Oke Pak, baik, terima kasih ya Pak ya. Nah Sobat Pompom, ini dia podcast kali ini seputar tips-tips mencari pekerjaan dan tips menghadapi wawancara. Sekian podcast kali ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pers mahasiswa.